Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K ya. Adapun rencana aksi perubahan saya yang akan dimulai dari 2024 sampai 2028 akan saya sampaikan lewat PowerPoint ini secara singkat. Perkenalkan, nama saya Bangun Suprana, SPD, dari instansi SMP Negeri 1 Depok, pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi SMP Negeri 1 Depok. Visi yaitu terwujudnya sekolah yang mandiri, profesional, berprestasi dan berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Kemudian misi, yang pertama menerapkan strategis manajemen berbasis sekolah yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional. Nomor tiga, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang akuntabel. Yang keempat, mengembangkan keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, meningkatkan minat, bakat, dan kemampuan siswa berbasis kecakapan hidup. Nomor enam, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Dan yang ketujuh, yang terakhir, meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Berikutnya latar belakang. Adapun latar belakang yang akan saya angkat berdasarkan tentunya isu ya. Kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA terpadu di SMP Negeri 1 Depok. Adapun gagasannya, penerapan model pembelajaran berbasis project based learning berbasis sains, teknologi, engineering, and matematik atau kita singkat STEM untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Adapun identifikasi area perubahan, yaitu kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA terpadu di SMP, sehingga perlu adanya model dan media yang dapat menunjang salah satunya metode PJBL berbasis STEM. Berikutnya, tujuan. Adapun tujuannya yang lebih spesifik yaitu meningkatnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA antara lain diukur dengan keaktifan dari peserta didik dalam kegiatan proses belajar melalui model PJBL berbantuan media digital. Yang kedua, relevan. Tujuan perubahan yang dilakukan menggunakan model pembelajaran PJBL sangat berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA tentunya ya. Measurable, yaitu meningkatnya persentase hasil belajar terhadap materi IPA dengan kebenaran jawaban yang tepat dan akurat. Yang keempat, achievable, meningkatnya minat pada peserta didik dalam pembelajaran IPA. Dilakukan menggunakan PJBL yang dikemas dengan konkret berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, team-bound goals. Waktu yang digunakan dalam penerapan rencana aksi ini yaitu pada saat proses kegiatan belajar mengajar ya. Dilakukan di kelas berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya telah dibuat. Oke, berikutnya strategi penerapan program di SMP Negeri 1 Depok. Yang pertama, meningkatkan minat belajar IPA dengan cara pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan membaca siswa agar menjadi budaya membaca di sekolah. Menciptakan pembelajaran interaktif dengan STEM, menjadikan siswa yang berkarakter dengan bersikap sopan santun sehingga menjauhkan dari perundungan. Menjadikan sekolah yang sehat, menjadikan siswa yang terampil dalam bidang kewirausahaan, mengenalkan permainan tradisional agar budaya permainan tradisional Indonesia menjadi lebih dikenal dan tetap lestari. Oke, itu strategi penerapan program di SMP Negeri 1 Depok. Berikutnya, bisa kita sampaikan di awal ya, ini kita memperjelas poin-poin fokusnya. Nah, adapun ini aksi persiapannya. Yang pertama itu membekali peserta didik tentang zat aditif pada makanan ataupun minuman. Setelah itu pembentukan kelompok ya, dan setelah pembentukan kelompok selesai, mereka akan menentukan produk yang akan dibuat berdasarkan kesepakatan anggota kelompok. Yang keempat, menentukan waktu pelaksanaan. Tentunya di sini waktu pelaksanaan tetap di dalam proses KBM sesuai rencana ya. Tetapi untuk minggu dan tanggalnya mungkin lebih spesifik akan disampaikan di diskusi. Kemudian nomor 5, menghimbau agar menjaga kebersihan dan kesehatan produk. Ya, ini sangat penting karena makanan yang akan mereka buat itu hasil akhirnya akan dipasarkan ke lingkungan masyarakat, baik itu teman sejawat maupun ke dewan guru dan yang lainnya. Yang keenam, membekali cara pemasaran produk yang baik dan benar. Nah, di sini mungkin akan saya sedikit jelaskan cara pemasaran produk ya, atau bagaimana cara menjual produk agar menarik minat pembeli
dan tentunya dapat menghasilkan omset yang lumayan ya tentunya. Dan yang ketujuh yaitu menghitung modal yang dikeluarkan dan hasil penjualan yang diperoleh. Oke, lanjut. Nah, di sini ada foto-foto ya aksi penerapan, yaitu ada membuat es semangka India, es buah segar, es teh manis, es pisang maksudnya pisang crispy, es kulkul dan es puter. Di sini sudah saya praktekkan di sekolah sebelumnya dan sudah saya evaluasi dan sekarang akan saya rencanakan untuk diterapkan di sekolah yang baru ini di SMP Negeri 1 Depok. Oke, lanjut. Oke. Video aksi pembuatan produk di sini singkat aja ya videonya ya. Nah, ini video singkat pembuatan produk. Nah, adapun di sini kenapa menggunakan STEM ya atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics? Alasannya yang pertama, science ya. Diharapkan peserta didik dapat mengetahui kegunaan zat aditif yang dicampurkan pada makanan dan minuman serta dampaknya bagi kesehatan tubuh. Kemudian teknologi. Nah, di sini peserta didik menggunakan Android dengan bantuan aplikasi Canva akan membuat label yang menggambarkan produk yang dijual guna untuk mempermudah dalam pemasaran produk mereka yang akan dijual. Jadi lebih dikenal produknya ya ketika udah punya label daripada yang masih belum punya label. Nah, kemudian engineering, tentunya di sini engineering di sini peserta didik akan membuat produk ya, baik itu makanan maupun minuman sesuai kesepakatan kelompok serta menganalisis bahan-bahan yang mengandung zat aditif. Ini diharapkan mereka tahu proses pembuatannya, tahu bahan-bahannya dan lebih peka lagi dan lebih berhati-hati lagi dalam memilih dan memilah makanan ataupun yang lainnya yang akan mereka konsumsi. Nah, yang terakhir, matematik. Peserta didik memasarkan produk yang dijual di lingkungan sekolah dan hasil akhirnya menghitung hasil penjualan dengan modal yang dikeluarkan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika produknya sudah jadi, nah para peserta didik atau siswa ini akan memasarkan produknya ke lingkungan sekolah, baik ke teman-temannya maupun ke dewan guru. Nah, hasil akhirnya mereka akan menghitung untung yang didapatkan dari penjualan hasil produk dan tentunya akan dibandingkan juga dengan biaya pengeluaran yang mereka sudah keluarkan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Jadi akhir-akhirnya mereka berjualan itu rugi atau untung dan diharapkan setelah siswa mengetahui tahapan ini, diharapkan mereka bisa berwirausaha sendiri dan bisa mandiri ke depannya. Dan di sini ada video aksi pemasaran ya. Nah, bisa dilihat ini pemasaran ke dewan guru ya. Sudah ada labelnya. Ini pisang crispy. Ada juga es kulkul. Es kulkul itu buah yang didinginkan kemudian dikasih coklat ya. Ini makanan zaman dulu. Oke. Ini ya contoh salah satunya pemasaran. Di sini memang ada juga yang memang pertama ini kan di penerapan di sekolah yang awal ya, jadi belum saya evaluasi, jadi masih gratis. Mungkin ke depan tadi seperti rencana yang tadi saya sudah rencanakan akan bayar ya, bukan gratis lagi. Biar nanti ada menghitungnya ya sesuai pendekatan STEM. Evaluasi dan inovasi perubahan. Nah, tentunya aksi perubahan ini masih perlu melakukan evaluasi dan inovasi lagi, sehingga saran atau masukan dari teman-teman yang bersifat membangun tentunya sangat saya harapkan, agar kedepannya nanti aksi perubahan ini menjadi semakin sempurna dan inovatif lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata ataupun dalam penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.